aku Adi Saputra. Hai, aku Aris. Hai, aku Denny. Aku Jepri. Hai, nama saya Rusmiadi. Hai, saya Mandarianto. Aku Gilang. Hai guys, nama saya Anjas. Oke, saya Reja Pratama. Aku menggunakan narkoba sejak tahun 2001. Awalnya aku memakai narkoba jenis putau hingga tahun 2003. Dan pada tahun 2003 aku berhenti. Aku lanjut tahun 2005 menggunakan narkoba jenis sabu. Aku kenal narkoba kira-kira dari tahun 2000-an gitulah. Awalnya sih coba-coba, tapi lama-lama seolah-olah narkoba ini jadi kebutuhan buat aku. Aku memakai narkoba dari tahun 2007 sampai tahun 2020. Jenis narkoba yang aku pakai itu ganja. Aku mulai mengenal narkoba sejak tahun 91. Itu aku menggunakan sejenis daun-daunan ataupun ganja. Di tahun 99 aku mulai mengenal sabu. Yang aku pikir sabu itu bisa buat aku senang, buat aku bahagia. Ternyata enggak. Saya kenal narkoba dari tahun 2000, sejenis obat-obatan seperti ekstasi dan minuman. Saya kenal narkoba tahun 2000, berjenis ganja dan sabu-sabu. Aku pakai narkoba sejak tahun 2007. Yang aku pakai banyak awalnya itu alkohol, dari alkohol, ganja, sabu, obat. Saya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dari tahun 2016. Ya, awalnya saya tuh menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Saya tuh pertama coba-coba. Saya mengenali narkoba itu mulai dari tahun 2000, yang mana itu jenis sabu-sabu. Banyak, seperti keluarga, kepercayaan, bahkan harga diriku hampir hilang. Gara-gara narkoba, aku harus jauh dari anakku. Yang sudah narkoba ambil dari diriku, keluarga kecewa, masa depanku hilang, masa depanku hancur. Sampai 2014 aku masuk dalam penjara. Sampai 2018 aku keluar, cuma 2 bulan aku di luar. Ternyata masuk lagi karena narkoba. Saat ini belum bisa aku maafkan diriku sendiri. Orang yang dari kecil mengurus aku, membesarkan aku, kakek meninggal. Sampai detik ini, sampai saat ini, kuburannya pun belum aku tengok. Yang setelah direnggut narkoba dari kehidupan aku, kebahagiaan aku, keluarga aku sudah hilang. Aku dijauhi sama anak-anakku, dijauhi sama keluarga. Yang paling utama kepercayaan dari keluarga yang sudah hilang dari diriku. Yang sudah diambil dengan narkoba itu banyak. Yang pertama, kebahagiaan anak saya dan kepercayaan orang tua hilang. Apalagi nenek yang saya sayangi meninggal, saya tidak bisa melihatnya karena saya di dalam lapas narkotika ini. Kepercayaan, pekerjaan, orang-orang yang aku sayang. Banyak yang diambil dari saya, itu kebahagiaan saya, terus pekerjaan saya, dan banyak lagi yang nggak bisa saya lontarkan di sini. Yang udah diambil karena narkoba ini banyak, seperti keluarga, yang dulu istrinya saya masih di luar, masih hamil, saya udah masuk dalam sini, saya nggak bisa nengok anak saya pas waktu melahirkan. Habis itu harta banyak lah yang udah diambil dari narkoba ini. Salah satunya kebahagiaan keluarga saya. Biasanya tuh saya ada di rumah, kumpul sama keluarga. Ini saya nggak ada lagi ada di rumah. Yang sudah diambil narkoba dari saya ya
cukup banyak. Yang pertama itu kepercayaan dari keluarga saya, dan kedua pekerjaan saya. Yang paling menyedihkan bagi saya sampai kehilangan orang tua saya keduanya. Setelah aku menjalani rehabilitasi, aku lebih berarti dan aku bisa menghandle feelingku, aku bisa memangkas perilakuku jadi lebih baik dan hidup normal seperti orang hidup biasanya. Yang saya dapatkan semenjak saya direhabilitasi ini, pertama itu saya sudah pulih dari narkoba, tidak menggunakannya lagi. Dan yang kedua, saya bisa berpikir secara jernih, mengendalikan diri secara positif. Dan yang ketiga, yang dulunya saya tidak pernah menjalankan sholat, saat ini alhamdulillah saya menjalankan ibadah. Yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti program rehab ini, saya sudah pulih dari narkoba. Yang awalnya saya menentang, sekarang saya bisa pulih, bisa berhenti menggunakan narkoba. Dan kepercayaan dari keluarga serta kasih sayang dari anak sudah mulai saya dapatkan kembali. Dan yang paling saya berbahagia sekali, bisa bangga diri, selama saya mengikuti program rehab, saya bisa memperdalam ilmu religi saya tentang ibadah, dan saya bisa aplikasikan sekarang pada teman-teman saya. Saya coba mengajari mereka, ya, berbagi-bagi ilmu lah sama mereka. Aku bisa menghandle feeling, menahan emosi, dan bisa menjadi lebih baik lagi, tidak menggunakan narkoba. Yang saya rasakan selama saya mengikuti rehabilitasi ini, awalnya sih saya pemberontak. Apa sih ikut di rehabilitasi ini? Saya dengan tampang saya yang seperti ini, saya ikut di rehab gitu. Tapi lama-kelamaan saya menjalani di sini, mungkin saatnya saya untuk berubah. Dan saya selama di rehab ini, saya bisa mengenali saya harus gimana, kepercayaan keluarga saya kembali lagi. Dan saya yang dulunya tak tahu sholat, sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan saya udah tahu. Yang saya rasakan setelah menjalani rehabilitasi itu, di sini saya bisa memangkas perilaku, pola pikir dan tingkah laku saya yang selama di luar, yang sampai saat ini mengantarkan saya ke dalam kemari. Yang saya rasakan sekarang, saya bisa paham lah artinya menahan emosi. Yang dulunya saya marah, sekarang saya bisa saya tahan. Yang saya rasakan selama menjalani rehabilitasi ini, ya saya merasa bersyukur, dan juga saya merasa terima kasih banyak juga karena sudah adanya rehabilitasi ini. Harapan aku ke depannya, aku menjadi orang yang lebih berarti dan berguna untuk yang lain dan anak, termasuk anakku sendiri. Harapan aku untuk ke depan, aku pingin jadi orang tua yang lebih baik lagi buat anak-anakku. Yang menurut aku, kebahagiaan aku tuh udah hilang karena direnggut narkoba. Jadi aku pingin perbaiki untuk kehidupanku yang akan datang, supaya aku bisa jadi superhero untuk anak-anakku. Dan kalau bisa, aku bisa menemukan jodohku lah ke depan, supaya aku di masyarakat pun bisa dipandang orang lebih baik lagi. Harapan aku bisa diterima di keluarga, di masyarakat, menjadi orang yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Harapan saya, semoga saya tidak kembali lagi menggunakan narkoba. Dan saya ingin menjadi ayah yang terbaik buat anak-anak saya, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua saya. Harapan aku ke depan untuk membahagiakan anak aku. Harapan saya ke depan, ya semoga saya nanti nggak bisa make lagi lah. Jangan make lagi dan bisa lebih berguna untuk keluarga, bisa jadi ayah buat anak. Saya itu bisa berguna ya bagi masyarakat. Walaupun saya dianggap masyarakat itu saya sampah, tapi sampah itu bisa didaur ulang. Harapan saya ke depannya, ya saya menjadilah orang yang lebih baik dan berharga di mata masyarakat. Dan juga saya berharap, ya saya bisa nanti mempunyai seorang anak berumah tangga, saya bisa menjadi seorang imam.